Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang garis dan sudut. Untuk penjelasannya, bisa kalian simak di video ini ya. Alangkah lebih baiknya, sebelum kalian melanjutkan menonton video, kalian berdoa terlebih dahulu. Semoga penjelasan yang kalian simak dapat kalian pahami dan semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Selamat menonton. Baiklah, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang garis dan sudut. Di sini perlu kalian ketahui materi yang akan kita bahas untuk kedepannya pada bab garis dan sudut yaitu ada 3 subbab. Yang pertama, hubungan antar garis, yang kedua, mengenal sudut, dan yang ketiga, hubungan antar sudut. Di sini untuk subbab yang pertama tentang hubungan antar sudut meliputi 2 poin, yaitu hubungan antara titik, garis, dan bidang, dan yang kedua, kedudukan 2 garis. Dan pada mengenal sudut, ada 3 poin. Yang pertama, menemukan konsep sudut, yang kedua, menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam, dan yang ketiga, penamaan sudut. Dan pada subbab ketiga, ada 3 poin juga. Yang pertama, sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. Yang kedua, pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Dan yang ketiga, hubungan sudut-sudut pada 2 garis yang sejajar. Baiklah, untuk pertemuan yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang hubungan antara titik, garis, dan bidang. Nah, pada poin pertama ini juga terdapat poin-poin yang akan kita bahas secara mendalam, yaitu meliputi hubungan titik dan garis, hubungan antara titik dan bidang, hubungan antara garis dan bidang, titik-titik segaris, dan titik-titik sebidang. Itu untuk poin yang pertama. Baiklah, di sini yang kita bahaskan tentang ilmu geometri. Nah, dalam ilmu geometri itu terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak memiliki definisi, antara lain titik, garis, dan bidang. Nah, ketiga sebutan itu tidak memiliki definisi, namun bisa kita ketahui apa sih titik itu, apa sih yang disebut dengan garis, apa sih yang disebut dengan bidang. Nah, cara kita untuk mengetahui ketiga istilah itu yaitu dengan kita melihat gambarnya. Seperti apa sih titik? Nah, kita harus mencari gambar titik itu seperti apa, dan garis kita harus mencari gambar garis seperti apa, dan yang disebut bidang juga kita harus mencari tahu gambar bidang itu seperti apa. Di sini untuk sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, namun tidak mempunyai panjang dan lebar. Titik dapat digambarkan dengan memakai tanda noktah. Sebuah titik dapat dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital, misalkan titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Dan adapun yang disebut dengan garis itu dapat direpresentasikan oleh suatu garis lurus dengan 2 tanda panah di setiap ujungnya yang mengindikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas. Sebuah garis yang dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalkan garis K, garis L, garis M, garis N, dan sebagainya. Dan yang disebut dengan bidang datar yaitu merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas.
Baiklah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu hubungan titik dan garis. Di sini pada hubungan titik dan garis itu dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, titik terletak pada garis, dan yang kedua, titik terletak di luar garis. Titik itu dapat disebut terletak pada garis apabila titik itu ada pada garis. Nah, di sini bisa kalian lihat pada gambar A, titik A pada garis L. Nah, di situ sudah jelas kan bahwa titik yang berwarna merah itu terletak di garis L-nya. Nah, yang kedua, titik disebut titik terletak di luar garis, maka titiknya itu ya berada di luar garis. Kalian bisa lihat juga pada gambar A yang titik B di luar garis M. Itu jelas kan, bisa kalian lihat. Baiklah, yang kedua, hubungan antara titik dan bidang. Nah, keadaan hubungan titik dan garis yang barusan sudah dijelaskan itu berlaku pula untuk hubungan titik dengan bidang. Di sini juga ada titik terletak pada bidang dan titik juga menjadi bagian dari bidang itu sendiri. Yang disebut titik terletak pada bidang atau disebut menjadi bagian bidang bisa dilihat pada yang titiknya C. Nah, itu pada gambar yang di atas, titik C pada bidang alfa, yang bidang A. Nah, di situ kan sudah jelas ya, titiknya berada di dalam bidang itu sendiri. Dan yang kondisi kedua, titik berada di luar bidang. Titik D itu berada di luar bidang kan, jelas untuk gambar yang nomor 2. Nah, jadi keadaan hubungan titik dan garis juga berlaku pada keadaan hubungan antara titik dan bidang. Sudah jelas ya? Baik, kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu hubungan antara garis dan bidang. Di sini hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, garis terletak pada bidang. Bisa kalian lihat pada gambar bidang L yang berwarna biru. Nah, yang kedua, garis tidak pada bidang. Bisa kalian lihat juga pada garis yang warna ungu. Garis L di luar bidang, tuh ya. Dan yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Itu pada gambar yang paling bawah, garis L menembus bidang. Bisa kalian lihat kan pada gambar I3. Nah, garis terletak pada bidang apabila garis menjadi bagian dari bidang itu sendiri. Nah, di situ letak garis L pada bidang pada gambar yang I1 membagi titik-titik pada bidang menjadi dua bagian bidang. Kemudian letak garis di luar bidang apabila garis tidak menjadi bagian dari bidang itu sendiri. Dan yang terakhir, garis menembus atau memotong bidang apabila persekutuan antara garis dan bidang adalah sebuah titik. Nah, bisa kalian lihat pada gambar-gambar pada ketiga gambar itu ya. Baik, kita lanjut pada poin keempat. Nah, di sini titik-titik segaris. Dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Di situ pada gambar 77.6, titik
A dan titik B dikatakan segaris karena sama-sama terletak pada garis L. Sedangkan istilah titik-titik segaris bisa disebut kolinear. Nah, di situ titik-titiknya terletak pada garis L kan, sama. Bisa kalian lihat. Oke, kita lanjut pada poin yang terakhir, yaitu titik-titik sebidang. Nah, di sini dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Pada gambar tersebut, titik C dan titik D dikatakan sebidang. Kenapa? Karena sama-sama terletak pada bidang. Sedangkan istilah titik-titik sebidang itu bisa disebut dengan komplanar. Bisa disebut dengan koplanar. Itu ya. Nah, itu bisa kalian perhatikan pada gambar itu. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan pada pertemuan pertama, dan akan dilanjutkan penjelasan untuk materi selanjutnya di pertemuan minggu depan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.